Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Repalina dari Akuntansi Syariah semester 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas auditing syariah, yaitu makalah yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah, Studi Kasus di PT Prudential Life Assurance. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Risti Putri Rahayu, yang kedua ada Pipin Sopina, yang ketiga ada Resa Repalina, yaitu saya sendiri, yang keempat Rizka Amelia, yang kelima Sekar Prila Kinanti, dan yang keenam ada Syahwa Natasha Sugari. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Lembaga keuangan syariah pada dasarnya didirikan dengan tujuan untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Kepatuhan syariah adalah pilar yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Nah, untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan syariah, tentunya diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Peraturan yang mengatur hal ini ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini merupakan landasan yuridis yang cukup kuat bagi keberadaan DPS untuk menjamin terimplementasinya Syariah Compliance di lembaga keuangan syariah. Materi yang kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pengertian Dewan Pengawas Syariah. Nah, apa sih Dewan Pengawas Syariah itu? Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas utama dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah dipatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan memberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya sejarah Dewan Pengawas Syariah. Sekitar tahun 1999, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat di Indonesia. Kelahiran Bank Muamalat ini yaitu pada tahun 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Untuk lebih meningkatkan hikmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Nah, dasar hukum Dewan Pengawas Syariah ini ada pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, selain itu, dasar hukum dari penyusunan buku pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah juga terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 109 dibahas tentang posisi DPS pada perseroan. Nah, yang kedua, Peraturan Badan Pengawas
pasar modal dan lembaga keuangan nomor Per 08 BL 2011 tentang bentuk dan tata cara penyampaian hasil pengawasan DPS pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh aturan sebagai usahanya dengan prinsip syariah. Yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang perasuransian. Masih di kajian pustaka tentang pengertian kepatuhan syariah. Nah, kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawas terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Selanjutnya, ketentuan kepatuhan syariah. Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan oleh kita sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, ada ikad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. 2. Ada dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Selanjutnya, lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. Nah, bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah itu sendiri. Selanjutnya, terdapat Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai pengarah syariah dan keseluruhan aktivitas operasional bank syariah tersebut. Terakhir, sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen asuransi syariah dalam mengoperasikan asuransi syariah termasuk dalam produk gadai. Selanjutnya, mekanisme kepatuhan syariah. Terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah. Dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Nah, yang pertama, konsep syariah review harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Yang kedua, konsep internal syariah review, bank syariah sebagai salah satu fungsi internal audit dalam asuransi syariah untuk menilai kesesuaian operasi dan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Ada 3 metode penelitian yang kami pakai dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui studi literatur yang berupa buku. Nah, adapun data sekunder lainnya adalah internet untuk menunjang sumber data yang berasal dari jurnal online. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yakni berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan telah dianalisis. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dari penelitian kami menghasilkan 2 pembahasan. Yang pertama ada pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance.
Yang kedua, pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah di PT Prudential Life Assurance. Nah, yang pertama, pelaksanaan pengawas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance. Kewajiban dan pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi hanya 1 kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, katanya, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Hal demikian dianjurkan jika ada lembaga keuangan syariah yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance ini. Dewan Pengawas Syariah harus memahami betul ilmu keuangan dan asuransi meskipun para anggota DPS ini merupakan ulama cendekiawan Islam. Namun, hal demikian sangat diperlukan karena kebutuhan untuk memahami operasional asuransi dan ekonomi keuangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, asuransi syariah di PT ini perlu menata ulang, memperbaiki, dan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara mengangkat anggota DPS yang berkompeten dalam bidang mereka. Hal demikian sangat diperlukan guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengembangan asuransi syariah di perusahaan mereka. Nah, yang kedua, pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah di PT Prudential Life Assurance. Nah, pengaruh Dewan Pengawas Syariah ini ternyata tidak berjalan seperti yang seharusnya gitu. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di perusahaan ini tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan guna memperbaiki dan menuntun ke arah yang lebih baik lagi. Nah, berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti, ditemukan kelemahan Dewan Pengawas Syariah di PT Prudential Life Assurance ini. Yang pertama, hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawas khusus perasuransian syariah. Yang kedua, DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perasuransian syariah yang ada. Struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian. Yang ketiga, anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perasuransian syariah. Selanjutnya, anggota DPS dilantik dan diberi gaji oleh asuransi syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan. Nah, selanjutnya anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan di perusahaan tersebut. Menjadi anggota DPS hanyalah sebagai pekerjaan sambilan. Selanjutnya, DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hal pengawasan DPS, hanya dapat memberikan peringatan, tetapi tidak boleh menutupi usaha perasuransian yang bermasalah. Maka, pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan. Nah, diabaikan oleh siapa? Diabaikan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, perasuransian syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perasuransian syariah.
Selanjutnya, terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Selanjutnya, tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di asuransi syariah. Nah, masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi peraturan syariah, terutama asuransi-asuransi yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah. Setelah pengawasan yang dilakukan oleh DPS, pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance tidak berjalan seperti yang seharusnya, peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di PT ini tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas asuransi syariah. Baik, materi telah selesai disampaikan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dari seluruh materi tersebut. Kesimpulan, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi hanya 1 kali dalam sebulan. Bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Hal demikian dianjurkan jika ada lembaga keuangan syariah yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas, pemahaman, dan komitmen yang baik terhadap produk-produk asuransi syariah di mana perusahaan mereka ditempatkan. Memerhatikan realitas demikian, pada dasarnya terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance tidak berjalan seperti yang seharusnya. Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di PT Prudential Life Assurance tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas asuransi syariah. Hal demikian akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat. Selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi PT Prudential Life Assurance. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi kali ini telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.